Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Ditya Aryono. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas 3 sistem tertanam, resume dan demo kode dari artikel berjudul Introduction to Recurrent Neural Network. Nah, di sini Recurrent Neural Network adalah jenis jaringan saraf tiruan atau artificial neural network yang dirancang khusus untuk memproses data sekuensial, data yang berurutan. Jika jaringan saraf biasa atau feed-forward menganggap setiap input itu berdiri sendiri, RNN memiliki prinsip bahwa urutan input itu penting. RNN memiliki ingatan internal yang memungkinkan mengingat informasi dari input sebelumnya untuk memengaruhi output dan keputusan saat ini. Nah, contohnya seperti kalimat berikut, Budi pergi ke pasar membeli. Nah, untuk menebak kata selanjutnya, misalnya sayur, Anda tidak hanya bisa melihat kata membeli saja, Anda perlu mengingat kata sebelumnya. Budi pergi ke pasar dan pasar yang muncul sebelumnya. Kita memerlukan konteks untuk menebak kata selanjutnya itu apa. Nah, analoginya yaitu neural network biasa itu seperti orang yang menderita amnesia. Dia hanya melihat kata terakhir, yaitu membeli, tapi lupa siapa yang membeli dan di mana. Dia tidak bisa menebak konteks. Nah, RNN seperti membaca normal, membawa ingatan dari kata pertama sampai kata terakhir untuk memahami konteks kalimat secara utuh. Nah, bagaimana cara kerja RNN? Yaitu perbedaan utamanya adalah terletak pada loop atau umpan balik dalam arsitekturnya. Yang pertama kita melakukan input. Nah, data pada langkah waktu saat ini. Misalnya huruf ketiga dalam kalimat atau ada berapa huruf yang akan kita jadikan input. Nah, hidden state adalah memori atau otak dari RNN yang menampung informasi gabungan dari langkah sebelumnya dan input saat ini. Output yaitu adalah hasil prediksi pada langkah saat ini, lalu kita melakukan loop, melakukan perulangan yang sama. Informasi ini yang diteruskan ke langkah waktu atau timestamp selanjutnya. Nah, kenapa disebut recurrent atau berulang? Karena jaringan ini melakukan tugas yang sama persis untuk setiap elemen dalam urutan sequence, di mana output saat ini bergantung pada hasil perhitungan sebelumnya. Nah, lalu langkah pertama, demo kode, kita melakukan import library. Di sini kita import NumPy untuk melakukan manipulasi pada array-nya. Lalu kita TensorFlow dari Keras, kita akan mengimport modelnya sequential dan layarnya yang kita gunakan adalah simple RNN atau si recurrent neural network. Nah, kita persiapan data teks atau datasetnya. Di sini hanya menggunakan satu kalimat saja, yaitu kelas sistem tertanam dijadwalkan pada hari Senin pagi pukul 9.30. Lalu karakter yang ada kita sort, kita jadikan set sehingga dia jadi unik. Lalu karakter yang ada kita ubah jadi indeks, kita ubah jadi angka karena kita akan melakukan proses matematika. Nah, indeks saja kita mengubah karena kita nantinya akan mengenerate, maka huruf yang kita ubah jadi angka perlu kita ubah jadi angka menjadi huruf lagi. Nah, lalu kemudian membuat urutan data, sequence, dan konversi ke bentuk array. Nah, di sini sequence length 3 itu artinya kita input X-nya itu adalah 3 karakter. Contoh, karakter maka kita akan memulai dari 3 karakter utama yaitu KEL. Nah, KEL ini adalah sequence length-nya. Nah, lalu kita akan menebak Y-nya, labelnya apa? A. Nah, dari penebakan itu hasilnya akan apa? Maka akan bergeser selanjutnya ELA. Nah, ketebak nih setelah KEL itu ada A. Nah, maka dia akan jadi berarti Kela. Nah, Kela ini udah tau lah, teringat lah, memorinya kesimpan. Nah, itu proses itu akan berlangsung terus-terusnya sampai hingga dengan terakhir. Nah, lalu kita membuat jadi array untuk input dan labelnya. Nah, kita melakukan one hot encoding, yaitu kita ubah jadi biner. Jadi 0 dan 1 sehingga akan mudah untuk pemodelannya nanti. Nah, lalu membangun arsitektur mode RNN di sini modelnya sekuensial, kita menambahkan simple RNN dengan 50 ini adalah apa namanya? Neuron. 50 ini adalah lapisan neuronnya dan sini softmax. Sini untuk layer untuk mengambil keputusan, mengubah output menjadi probabilitas untuk setiap kemungkinan huruf. Huruf dengan presentasi tertinggi itu yang akan dipilih. Nah, lalu kita akan melakukan kompilasi dan pelatihan model. Nah, di sini kita melakukan kompilasi dengan optimizer Adam dan matriksnya menggunakan akurasi. Nah, di sini kita melakukan melakukan pelatihan model dengan epoch 100 kali atau perulangan sebanyak 100 kali. Semakin tinggi epoch, maka semakin besar akurasinya, tapi semakin juga berkemungkinan overfitting. Nah, dengan epoch 100 ini, akurasi yang dihasilkan 0,986 dan tidak overfitting, sehingga teks yang akan ditebak nanti seharusnya tidak sepenuhnya bisa benar. Nah, lalu generate atau prediksi teks baru. Nah, di sini
perulangan yang digunakan itu kita adalah melakukan apa namanya menebak berapa apa namanya karakter yang akan kita tebak. Misal 10 berarti harusnya ini ada 10 karakter yang akan bisa ditebak. Nah, dari 10 perulangan kita bisa mendapatkan hasil kalau sistem tertanam dilakukan pada hari. Nah, kan dia tidak kalimat yang lengkap yang ada dengan data teks yang udah di apa dataset yang udah ada di atas ini. Nah, kalau misal kita naikkan lagi, kalau misal yang ada di apa namanya di core kita ada 50, maka kalau misal kita ubah 50, maka dia akan menghasilkan apa namanya melakukan perulangan sebanyak 50 kali dan akan menebak apa namanya huruf yang ada itu huruf karakter selanjutnya itu adalah sebanyak 50 kali. Nah, dari di sini kita sekarang dijadwalkan maka pada hari Senin, nah di sini apa namanya terjadi karena akurasinya tidak 100% tapi 0,92 dan di sini ada kesalahan di mana dia membacanya itu dia tidak bisa membaca apa namanya pagi pukul 9.30. Bisa kita run lagi harusnya dia sama karena memorinya itu masih sama. Berbeda. Oh ya, masih sama. Kalau misal kita naikkan, ya kalau kita naikkan juga efeknya hanya menebak karakternya lebih banyak ya hari ini. 100 ya, lama ya. Nah, kalau kita naikkan 100 itu ya kita hanya menebak lebih panjang aja. Kalau misal kita baca di 30, bisa dijadwalkan kita push. Dan juga kita melakukan pelatihan yang kita lakukan ulang. Oh, oke, bentar lupa. Harusnya ini overfitting sih. Oh, masih. Harusnya nggak ada yang overfitting, nggak ada yang satu. Harusnya di ulang. Harusnya dari awal. Ya, nah, nah, dari model yang apa namanya, yang dari pelatihan model pun juga akan mempengaruhi hasil generated text-nya. Nah, tiap pelatihan itu akan menghasilkan akurasi yang berbeda-beda, jadi sehingga model yang dihasilkan juga akan apa kualitasnya juga akan berbeda. Soalnya di sini hasil uji jadi ah ada dijadwalkannya dijadikan pada hari Senin. Nah, bisa kita menggunakan dijadwalkan, nah, jadwalkan pada hari Senin. Oke. Ya, kemudian mungkin lanjut dari hasil percobaan ini, kita melanjutkan ke resume. Berdasarkan referensi dari Geeks for Geeks, Recurrent Neural Network adalah jenis arsitektur jaringan saraf yang dirancang khusus untuk menangani data sekuensial tak tahu berurutan, seperti teks audio atau deret waktu. Perbedaan mendasar RNN dibandingkan neural network biasa, feed forward adalah padanya mekanisme feedback loop atau memori internal. Hal ini memungkinkan output dari langkah sebelumnya digunakan kembali sebagai input pada langkah saat ini, sehingga model dapat memahami konteks urutan data. Nah, kode program tersebut menerapkan recurrent neural network berbasis karakter level prediction menggunakan TensorFlow dan Keras. Teks input diolah dengan mengonversi setiap karakter menjadi indeks numerik dan selanjutnya direpresentasikan dalam bentuk one-hot encoding agar dapat diproses oleh model. Dengan memanfaatkan panjang urutan 3 karakter sebagai konteks, model RNN mempelajari pola sekuensial dalam teks dan berusaha memprediksi karakter berikutnya. Nah, arsitektur yang digunakan dari satu lapisan simpel RNN dengan 50 hidden units atau neuron dan lapisan keluaran dense beraktivasi softmax yang menghasilkan probabilitas dari setiap karakter. Nah, dari yang sudah disebutkan sebelumnya, semakin tinggi probabilitasnya, maka itu adalah karakter yang akan dipilih. Nah, proses pelatihan dilakukan menggunakan optimizer Adam dan loss function categorical cross entropy untuk memperakurat akurasi prediksi. Setelah model terlatih, sistem mampu menghasilkan teks baru secara autoregresif berdasarkan urutan karakter sebelumnya, sehingga dapat meniru gaya dan pola dari teks sumber, tapi belum tentu bisa 100% benar.
Nah, kesimpulannya, dari percobaan, program ini menunjukkan bagaimana RNN dapat diterapkan dalam pemrosesan bahasa alami pada tingkat karakter untuk memprediksi dan menghasilkan teks. Dengan memanfaatkan memori internal RNN dalam memahami konteks karakter berurutan, model berhasil mempelajari pola bahasa meskipun hanya dari dataset teks sederhana. Walaupun masih memiliki keterbatasan dalam menghasilkan suatu teks yang koheren pada data yang kompleks, pendekatan ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan model bahasa lebih canggih seperti LSTM, short term memory, dan GRU. Grid unit, lupa saya, maupun transformer di masa yang akan datang. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.